Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman, dan Islam. Salawat beriring salam, mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah tentang sabar. Bulan ini adalah bulan kebahagiaan bagi kita, karena pada tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran kita. Melatih kesabaran memanglah tidak mudah, namun perlu diketahui bahwa buahnya sangatlah manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Saudara, apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 146 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yuhibbus sabirin, yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang beriman. Subhanallah. Bukankah sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun, untuk mencapai tingkatan tersebut memanglah tidak mudah. Jika kita melihat dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam dalam Quran, bahwa setidaknya ada 3 jenis kesabaran yang harus kita asah, yakni yang pertama, sabar dalam menahan amarah. Yang kedua, sabar dalam menahan godaan hawa nafsu. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Sabar dalam menahan amarah juga ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam di penghujung kisah beliau saat Nabi Yusuf alaihi salam telah menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepadanya. Lalu, bagaimana sikap beliau? Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki. Justru beliau mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya. Subhanallah, sungguh luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan. Dan sungguh tepat jika momentum Ramadan ini kita gunakan untuk menjadi seseorang yang lebih bersabar lagi dalam menghadapi amarah. Yang kedua, yaitu sabar dalam melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam beranjak dewasa, beliau sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana sikap beliau? Beliau langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi godaan tersebut. Subhanallah. Dan yang ketiga, yaitu sabar dalam menghadapi cobaan.
Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpi tersebut sebagaimana dia berkata, agar kamu bercocok tanam selama 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sulit yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itulah mereka memeras anggur. Subhanallah. Dari kisah tersebut dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran, akhirnya mereka bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit tersebut. Dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran, akhirnya membuahkan tahun yang manis. Subhanallah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.